Ya, selamat sore Pak Tri, Pak Gandrik, kalian Bu Dwi Astuti. Terima kasih sudah menjadi juri untuk lomba menggambar dan mewarnai sore hari ini dalam rangka HUT GKJ Harum ke-51. Nah, ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu Dewan Juri terkait kesan dan pesan apa yang nanti akan disampaikan kepada kami dan juga sekalian harapan kedepannya seperti apa untuk lomba menggambar dan mewarnai ini. Mungkin seperti itu. Dari Pak Tri dulu mungkin. Oke. Oh, dicekel. Iya. Iya, jadi kalau saya secara pribadi merasa berterima kasih karena bisa melihat proses proses lomba gambar, karena gambar itu salah satu cara untuk mengekspresikan diri dengan cara yang paling jujur sebenarnya. Orang mencoret, orang membuat karakter itu kan sangat jelas menunjukkan bagaimana pribadi orang itu akan bisa ditampilkan di sana. Nah, kalau sejak dari kecil memang sudah dibiasakan untuk mencoret, dibiasakan untuk mengekspresikan sesuatu lewat goresan, lewat warna, itu biasanya dia kan bisa cerdas untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Dan orang yang seperti itu saya kira nanti akan bisa menolong, paling tidak melampiaskan apa yang ada dalam kehidupannya, supaya ya semua pilihan dalam hidupnya itu memang betul-betul bisa terwadahi dengan jelas. Salah satunya dengan medianya adalah gambar ini. Nah, kalau dilihat dari tema yang dibuat itu sekarang memang temanya cukup menarik, jadi diberkati untuk menjadi berkat gitu. Hanya memang kadang kalau dicermati masih banyak yang belum cukup bebas untuk mengekspresikan diri. Misal kalau gambarnya seperti itu, nanti warnanya seperti apa, itu kadang masih sangat masih sangat umum. Misal langit itu selalu berwarna biru gitu, atau awan itu selalu berwarna putih gitu. Ada juga sebenarnya kalau mau ya tidak selalu harus seperti yang menurut Pak Tino Sidin dulu seperti itu, harus diteruskan seperti itu terus, saya kira enggak. Tapi kita bisa lihat fenomena alam pun sebenarnya juga bisa sangat berbeda gitu. Bisa kok langit warnanya orange, juga bisa warnanya merah pun juga bisa sebenarnya. Nah, jadi kebebasan seperti itu saya kira yang perlu dibangun juga. Dan saya sebenarnya mendengar juga kalau di dalam proses itu anak-anak juga dibebaskan untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Misal kalau anaknya itu kidal, ya biarkan dia gambar dengan cara kidal gitu. Nggak usah diharuskan menggunakan tangan kanan gitu. Karena tangan kidal pun itu juga sebenarnya wujud dari ekspresi dirinya yang membebaskan apa yang ada dalam dirinya juga. Nah, kalau itu bisa diterjemahkan dengan baik, saya kira orang tua malah justru terbantu memberikan didikan pada anak-anaknya. Tidak harus sama seperti yang mereka pikirkan, tapi sesuai dengan apa yang ada dalam diri si anak itu. Tapi yang jelas terima kasih untuk proses yang sudah dibuat oleh panitia, dan semoga bisa dikembangkan jadi ini jadi kegiatan yang lebih luas lagi. Bisa semisal nanti kalau gereja punya ruang yang lebih luas, misal tembok atau apa gitu, yang remaja-remaja itu mungkin bisa dibikinkan waktu untuk buat moral, coret-coret kemana-mana, supaya kita punya ruang yang lebih kuat, tidak hanya untuk anak-anak yang masih di bawah masa remaja. Tapi saya kira mau bikin mural, bikinlah mural yang memang bertanggung jawab dan bisa menolong siapapun. Salah satunya yaitu diberi ruang, panitia bisa memberi ruang untuk itu. Saya kira kalau itu digambar dengan baik, pasti ada yang mau
menyerahkan temboknya untuk diorek-orek. Saya kira itu menarik ya. Nggih, ngaten Mas Wildan, ngaten. Ya, terima kasih Pak Tri atas kritik, saran dan juga harapannya ke depan tadi ya. Selanjutnya Bu Dwi Astuti atau Pak Gandrik? Bu Dwi Astuti dulu nggih. Monggo Bu. Terima kasih waktunya, ya satu kehormatan untuk dipercaya bisa bersama-sama dengan tim menjadi apa istilahnya ya, juri ya di hari ulang tahun GKJ tahun ini. Menggambar dan mewarnai, ya ini hal yang sebenarnya saya sukai sejak saya dari kecil dulu ya, dan ini mengingatkan saya kembali. Dulu saya juga pernah ikut lomba waktu TK, meskipun ya nggak menang, tapi saya puas dengan coretan-coretan saya bangga dengan apa yang saya tuangkan waktu itu umur 5-6 tahun dulu. Jadi ini mengingatkan saya kembali anak-anak dengan dunianya untuk mengungkapkan ekspresi. Tapi biasanya kalau untuk akhir-akhir ini kan kadang anak-anak itu sudah dipatok, oh ini kayak di kursus-kursus di sanggar-sanggar itu harus begini gitu ya. Biasanya yang satu sanggar mungkin sama semua, karakter warnanya seperti itu, krayonnya yang dipakai jenisnya seperti itu, padahal materi atau peralatan itu ya bebas, mau pakai apa saja boleh, yang penting dia bisa istilahnya titik akhirnya tuh puas dengan apa yang dituangkan gitu, puas dengan hasil karyanya, itu satu hal yang menyenangkan gitu ya. Kalau saya dulu nggak peduli mau menang mau kalah, yang penting saya senang dengan apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi anak-anak ini juga saya harapkan demikian, jadi tidak dia terfokus harus menang, tapi ini menjadi satu media di mana dia boleh berekspresi dengan tema yang sudah diberikan ya, diberkati untuk jadi berkat ya, saya berekspresi terlepas nanti kalah atau menang itu nomor sekian gitu ya. Jadi itu yang saya rasa lebih harus ditanamkan, mental seperti itu. Jadi bukan persaingan yang nanti kalau persaingan saya harus menang, dia akan melakukan berbagai cara untuk menang. Nah itu yang tidak baiknya di situ. Tapi yang satu hal yang terpenting ya berekspresi tadi, menuangkan ide-idenya, kreativitasnya di dalam seni ini tadi. Ya memang cara menuangkan ide kreativitas banyak hal, ini hanya salah satunya ya di menggambar, mewarnai gitu. Jadi itu saja apa yang bisa saya sampaikan, dan saya memberi apresiasi yang positif untuk kegiatan ini. Mungkin tadi ada ide tadi yang kelas di atasnya pun boleh, misalnya kelas remaja atau kelas pemuda gitu. Idenya Pak Tri tadi bagus juga, itu ada tadi ya, ada disediakan satu tempat khusus untuk berekspresi di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Astuti atas komentar dan juga harapannya ke depan. Yang terakhir saya persilakan Bapak Gandri untuk memberikan tanggapan dan juga mungkin harapan ke depan seperti apa. Terima kasih. Kalau dari saya itu cuma minta sama yang pembimbing saja ya, tidak terus sudah diadakan lomba itu pengawasnya juga semacam cuma bebas gitu, jangan sampai. Namun permintaan yang paling pokok untuk saya, kalau diadakan lomba semacam tadi itu diusahakan di luar rumah gitu. Jadi kesan anak-anaknya itu lebih bebas, pes gitu. Nah, terus kalau permasalahan saya, bukannya saya itu dipilih untuk jadi juri, sama sekali saya tidak bisa memilih kalau sudah berhadapan dengan untuk berkreasi anak-anak semacam itu. Namun saya salut sekali untuk anak-anak. Syukur kalau hasil untuk anak-anak itu semacam dibukukan besar, sehingga mereka besoknya teringat akan kesaksian dan pelayanan semacam itu. Cuma itu, Tuhan memberkati kita.
Baik, terima kasih Bapak Gandrik. Juga terima kasih atas waktunya Pak Tri, Bu Dwi Astuti, juga Pak Gandrik telah memberikan tanggapan dan juga harapan ke depan. Ya, semoga ke depan lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.